Vita sempat menolak wawancara awak media soal keputusannya mengumumkan perceraian dengan Vita Desi Catur Purnama alias Vita, perempuan yang sudah 25 tahun menjadi istrinya, musisi dan penyanyi Ari Lasso, saat ditemui di acara ulang tahun ke-1 Headies VIP di Cibubur, Depok, Jawa Barat. Akhirnya mau juga buka suara dan berbagi cerita soal keputusannya menceraikan Vita. Diskusi gitu dengan anak-anak, ya kayaknya masih diumumin lah gitu ya, karena kan kita udah hidup sendiri-sendiri. Pertimbangannya pokoknya biar orang nggak bingung lah gitu aja lah gitu, biar jelas juga gitu, karena keluarga juga sebenarnya belum pernah ngumumin juga gitu. Ya ini hal yang sudah tentunya kita perjuangkan lah ya bersama ya. Rumah tangga itu kan dua tiang ibaratnya ya harus bersama. Cuman ya takdir mungkin berkata begini ya, pada akhirnya ya harus kita terima lah gitu. Yang penting semuanya baik, anak-anak baik, hubungan kita baik, tetap nggak ada masalah. Ya ada masalah tapi ya kita anggap udah lewat lah semuanya. Sebenarnya udah lewat semua sih, masa-masa nggak enaknya semua udah lewat. Meski akhirnya speak up, namun mantan vokalis Dewa 19 itu memilih menutup rapat-rapat penyebab dan alasannya bercerai dengan Vita, yang dinikahi sejak 1999 dan telah memberinya 4 orang anak. Keputusan ini mungkin yang terbaik lah yang diambil gitu. Ya masalah penyebabnya apa ya, kalaupun saya tahu atau ada siapapun tahu ya mungkin ya nggak mungkin lah saya akan ungkapkan gitu kan, nggak mungkin lah. Keputusan ini tuh diambil oleh dua orang dewasa yang pastinya sudah melewati pertimbangan cukup panjang. Ya sayang juga sih, memang usia pernikahan 25 tahun itu juga sayang. Sayang banget lah, bahkan menurut saya tuh sangat sayang. Cuman ya lagi-lagi mungkin takdir ya takdir, terus ya memang mungkin harus begini, yang lebih baik mungkin ada sesuatu yang lebih baik besok mungkin, makanya saya tuliskan mungkin ada hikmah yang lebih baik gitu. Ari Lasso dan Vita memang sudah sepakat untuk bercerai secara baik-baik, tanpa gontok-gontokan dan ribut-rebutan anak. Bahkan Ari dan Vita mengajak diskusi anak-anak mereka dan bicara dari hati ke hati seputar perceraian mama papanya. Beda lah anak sekarang itu ya, maksudnya ya ketika dibicarakan itu ya malah ya as long as you are both happy gitu, kayak gitu. Oh, kalau komunikasi terus, masih komunikasi untuk anak-anak sekolah apa segala macam, komunikasi tiap hari masih komunikasi. Kalau anak itu kadang weekend yang paling kecil kan ikut dia ya, itu weekend liburan di rumah gitu. Sekolah ya karena sekolahnya dekat dengan tempat tinggal ibunya gitu. Nyanyian kehidupan Ari Lasso ternyata tidaklah seindah suara alunan vokalnya yang merdu. Buktinya ujian hidup bertubi-tubi menderas selama Oktober 2024 ini. 25 Oktober 2024, Ari mengumumkan perceraian. Sehari sebelumnya 24 Oktober 2024, Ari Lasso terpaksa membatalkan job karena ada gangguan di pita suaranya. Andai waktu dapat ku putar kembali, ku ingin selalu bersamamu. Rindu tiada bertepi. Begitulah nyanyian hati Kang Fauzi sejak ditinggal pergi belahan jiwa untuk selamanya. Raut kesedihan,
Gurat kedukaan yang mendalam masih terlihat jelas di wajah Ikang saat menyanyikan lagu Rindu Tiada Bertepi milik band Depaken ini. Di sini posisi Ikang bukan menjadi vokalis utama, tetapi lebih banyak sebagai model video klipnya. Apa alasan Ikang menerima proyek kolaborasi dengan band Depaken ini? Apakah Ikang tak takut dibilang menjual kesedihan lewat lagu? Dan saya juga nggak mau menjual kedukaan saya ini ya. Kita sama-sama lah, karena kita mempunyai kedukaan yang mendalam di hadapan orang yang sama-sama kita cintai. Ya hanya kita yang bisa mulai dari situ bangkit lagi perlahan-lahan gitu. Tapi itu ya saya juga nggak kepengen orang ikut sedih, doain aja. Ya. Hanya itu yang bisa mengurangi, udah doain aja. Tak ada niat Ikang untuk menjual kedukaan. Ikang merasa lagu Rindu Tiada Bertepi benar-benar menggambarkan perasaannya saat ini, sejak hidup sendiri tanpa Marissa Haque di sisinya lagi. Karenanya lewat lagu ini Ikang ingin menitipkan rasa rindunya untuk Marissa. Proses pembuatan video klipnya bahkan mendebarkan, dibuat saat Ikang masih dalam puncak kesedihan. Bahkan Ikang sempat drop dan dilarikan ke IGD. Tadi kalau dilihat teman-teman, itu mata saya bengkak. Saya berhari-hari nangis, tapi akhirnya saya menemukan dan harus saya paham rencana Allah itu yang terbaik. Rasa duka itu memang tak mudah hilang. Namun Ikang kini sudah mulai bisa menata hati. Ikang sadar kalau Marissa dipanggil pulang oleh pemiliknya. Sekarang Ikang ingin menikmati proses kesedihannya dulu, tanpa memaksa diri untuk pura-pura tegar. Biarlah proses ini ya harus kita sikapin gitu, harus kita rasain. Masih sering nangis nggak Mas? Wah ya itu wajar. Dan adik saya kan psikolog, katanya keluarin aja yang kayak begitu, nggak apa-apa. Saya nggak malu atau gimana. Iris Bella alias Ibel lagi-lagi diliputi kebahagiaan besti obsesi. Gimana enggak coba? Belum sebulan jadi istri Raja Minyak dari Aceh, kemarin Ibel menggelar acara tasyakuran rumah barunya dengan meriah dan dihadiri banyak selebriti. Namun di balik kemeriahan acara tersebut, kebersamaan Haldi Sabri dan Erumila yang malah jadi sorotan netizen. Ya, kalau sebelumnya Haldi dituding cuek dengan Erumi, kali ini di momen tersebut, Haldi justru terlihat amat sangat dekat dengan Er. Keduanya bahkan terlihat bab ayah dan anak kandung. Suka banget lihat abang Erumi nempel terus sama ayahnya. Masya Allah, segitu nyamannya anak Mbak Iris ini sama papa sambungnya. Jadi ikut terharu. Abang Er bahagia banget tertawa lepas. Semoga sama wah. Gak pernah pamer pacaran apalagi pamer kebucinan. Feby Rastanti tiba-tiba unggah momen lamaran di akun media sosial miliknya. Yap, acara lamaran Feby dan perwira polisi yang bernama Derajat Jumantara alias Ajat itu bahkan sudah digelar pada bulan Agustus 2024 lalu. Lantas, apa sebenarnya alasan Feby baru mengunggah momen bahagianya? Bukankah kabar bahagia layak untuk disebarluaskan? I'd like to keep my private life private aja. Maksudnya biar dibedakan yang mana bisa menjadi konsumsi publik, yang mana cukup aku, teman-teman terdekatku dan keluargaku saja yang tahu. Tapi aku nggak pernah backstreet sebenarnya. Jadi ya orang-orang terdekatku semua, sahabat, keluarga, nggak ada yang nggak tahu. Tapi memang nggak pernah di-post aja di sosial media, tidak pernah kayak halo ada orangnya gitu, karena ya satu lagi kan
bukan dari background yang sama juga. Maksud saya jadi tidak ada urgensi buat post-post ataupun ngomongin di sosial media. Namun bukan hanya acara lamaran, Feby dan Ajat juga sudah melakukan sesi pemotretan prewedding yang digelar di Pulau Bali. So, seperti apa ya konsep prewedding Feby dan Ajat? Benarkah hanya foto biasa yang diambil secara diam-diam alias candid? Emang aku konsepnya pengen yang clean look aja, bersih, putih. Terus kebetulan karena pacarku bukan model, bukan dari kalangan entertainment, dia juga nggak bisa gaya. Jadi aku pengen yang dimana kayak aku bisa ketawa-ketawa aja. Jadi natural aja, candid moment. Amanda Manopo ada aja ya tingkahnya besti obsesif. Lihat deh, seleb lain rame-rame cosplay jadi tokoh-tokoh horor di acara Halloween kemarin. Sementara Amanda malah cosplay jadi domba Shaun the Sheep. Yes on the sea, yes on the sea. Gak tanggung-tanggung, Manda sampai mewarnai wajahnya dengan cat warna hitam, pakai kapas dan plastik hitam buat nutupin seluruh kepala dan tubuhnya. Yes on the sea, yes on the sea. Ya banyak akal dan pandai menari. Mungkin nanti. Lucunya, setelah puas dengan hasil cosplaynya, Manda malah kewalahan gara-gara make up-nya nggak bisa dihapus. Duh, ada aja nih Manda. Kalau sebelumnya Sai Halilintar pernah dinyinyiri netizen gara-gara melepaskan lovebird demi konten. Kali ini anak keenam dalam keluarga Gen Halilintar itu justru bikin netizen salut gara-gara berhasil meraih juara 1 dalam lomba olahraga panahan. Hebatnya, Sai hanya melakukan latihan beberapa hari saja sebelum akhirnya melaju ke turnamen. Memanah ini bener-bener ajakannya gak nyampe seminggu. Kita latihan juga gak nyampe 7 hari. Itu sangat luar biasa. Ini gak seharusnya ya, itu gak mungkin terjadi. Seharusnya gak mungkin terjadi. Cuma aku gak pernah kepikiran yang negatif itu. Ajaran papa aku gak pernah, jangan pikiran negatif. Semua lalu pikiran positif. Mau hasilnya gimana pun, pokoknya selalu pikiran hanya yang positif. Kalau aku dipanggil Tuhan duluan, aku minta kamu untuk menjaga anak-anakku. Ih, jangan gitu. Ya. Nggak mau. Iya, pokoknya harus happy. Happy. Ya. Ah, kenapa pagi-pagi gitu ngomongnya? Nggak boleh. Nggak boleh. Harus bareng. Apa umur panjang. Amin. Aktris Felicia Angelista tak kuasa menahan air mata sedihnya saat sang suami tercinta Immanuel Cesar Hito mengucapkan pesan wasiatnya. Wajar saja jika Feli menangis karena kisah cintanya dengan Hito sudah terangkai panjang. 7 tahun pacaran dan akhirnya menikah pada 9 Januari 2021. Lantas, benarkah Hito sudah menuliskan wasiat itu kepada Feli? Aneh banget tau gak sih itu, gue sampai bingung kenapa wasiat ya. Jadi kemarin kan kita sempat datang acara live bareng. Pertanyaannya itu ada, kalau aku dipanggil Tuhan duluan, apa yang akan kamu lakukan? Itu aja gue langsung mewek. Gak mau, semuanya umur panjang, semuanya sehat. Dan kita tuh gak ada yang kayak gitu-gituan. Kita pasti umur panjang semuanya gitu, sehat semuanya. Jadi gak ada kayak gitu-gitu. Cuma kemarin juga aku diserbu gara-gara pertanyaannya itu, Kak gimana udah ada wasiat dari Kak Hito? Gue kaget. Wasiat apaan? Gak ada gitu-gituan.
Ya, Felihito emang pasutri goals yang selalu berpikiran positif. Meski umur menjadi rahasia Tuhan, namun Felihito tidak pernah sekalipun berpikiran negatif tentang apapun, termasuk urusan wasiat kematian. Karena kan omongan itu adalah doa ya guys. Jadi kalau dari aku sendiri kita nggak pernah membicarakan hal itu. Terus kalau membicarakan hal itu kemarin di TV itu lagi live, terus masa kita bilang gimana gitu kan, kita juga kayak lagi let it flow aja. Tapi kita nggak pernah ada pembicaraan kayak gitu. Semua yang kita bicarakan itu hal-hal yang baik, yang sedap didengar ya kan, yang maksudnya perkataan-perkataan berkat yang selalu kita ucapkan. Ketimbang memikirkan hal yang bukan kewenangan manusia, Felicia lebih baik memikirkan soal tumbuh kembang dua anaknya, Bible dan Zeva. Sudah dalam tahap yang kayak kemarin kalau kalian sempat lihat aku kalau lagi mau pamit kerja mereka nangis-nangis. Sekarang enggak, mereka kayak benar-benar iya kerja ya ma, iya ma, ya udah hati-hati, God bless you deh kayak gitu. Sayang banget, adanya kan lebih swag gitu ya, kalau kakaknya lebih princess, lebih yang kayak gini, adanya tuh lebih kayak weh gitu, kakak banget gitu. Kalau Zevanya suka manggil kayak Bible gitu, Zevanya kakak, si Bible tuh kayak kakak deh, kakak gitu, sabar banget. Terus kalau misalnya dipukul, adek nggak boleh loh, nggak sopan gitu, dia bisa ngasih tahu.